Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mengambil mata kuliah teori permainan, hari ini hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 dan sebentar lagi kita akan memasuki pekan ujian akhir semester. Apapun yang sudah kita lalui, saya hanya akan mengoptimalkan apa yang sudah kita capai dan apa yang sudah kita bersama atau teman-teman pahami. Jadi saya asumsikan bahwa perkuliahan yang kita sudah lewati adalah seperti di list ini. Nah, jadi sekarang kita fokus ke jadwal minggu ke-16 adalah untuk ujian akhir. Sebelum itu saya spare 2 pekan, yaitu pekan ke-15 sebagai jadwal presentasi dan pekan ke-14 sebagai pekan diskusi dan penyusunan tugas ataupun persiapan teman-teman untuk melakukan presentasi itu. Untuk minggu ke-15 berupa presentasi, tentunya ini bukan presentasi langsung dalam satu forum atau face to face. Teman-teman ada beberapa opsi. Satu, teman-teman bisa nanti zooming dengan saya atau kita bertemu secara online dan teman-teman mempresentasikan secara individual melalui aplikasi apapun yang bisa kita pergunakan. Selama ini saya pakai Zoom. Yang kedua, juga bisa teman-teman buat dalam bentuk video. Jadi dibuat di video, kemudian buatlah yang menarik atau interaktif. Yang paling rendah bisa dalam bentuk PowerPoint dan teman-teman serahkan file PowerPoint-nya kepada saya. Yang keempat, optionnya bisa hanya ditulis di buku tugas. Tapi walaupun demikian, tentunya 4 opsi tadi memiliki beberapa konsekuensi hasil penilaian. Yang paling maksimal atau bisa saya jamin untuk mendapat nilai maksimal adalah ketika teman-teman bisa memilih Zoom atau memilih video yang bersifat interaktif. Kalau nanti bahkan sampai bisa di-upload di channel saya, nanti bisa lebih meyakinkan atau bisa lebih menjamin bahwa teman-teman akan mampu mendapatkan nilai maksimal. Nah, kita berbicara materi apa yang bisa dijadikan tugas itu. Saya membebaskan kepada teman-teman, tidak ada batasan apapun. Ya, sepanjang itu teman-teman mampu untuk menyampaikannya, silahkan. Ya, jadi jangan sungkan atau jangan ragu. Dan studi kasus nanti yang dibuat berdasarkan beberapa teori atau kaitannya dengan apa yang sudah teman-teman lakukan berupa strategi pilihan ataupun strategi permainan dan sebagainya, bisa di perusahaan, bisa di organisasi, atau bisa dalam kehidupan sehari-hari, silahkan terserah. Nah, jadi sekali lagi itu semua akan menjadi bahan evaluasi saya. Untuk ujian akhir nanti sifatnya lebih ke formalitas saja, dan itu bisa hanya bersifat evaluasi. Dan tetap semua yang saya tugaskan atau yang saya berikan ke persoalan kepada teman-teman, semua bermuara dituliskan di buku tugas saja, kecuali nanti yang studi kasus yang kita anggap untuk dipresentasikan sebagai pengganti
pertemuan kita di minggu ke-15. Nah, jadi sekali lagi, kalau teman-teman bisa menyiapkan bahan presentasi yang sangat bagus, dan sebagai catatan, teman-teman di pengamen sepertinya luar biasa, sudah bisa menyiapkan bahan-bahan yang sangat menarik dan memiliki respon yang tinggi dari yang melihatnya. Nah, kira-kira seperti itulah harapan saya. Jadi jangan terlalu berpikir terlalu lebar. Apa yang teman-teman pahami silahkan diungkapkan, ya, tapi menarik, itu saja, ya. Jadi sekali lagi, karena kita sudah akan memasuki era baru dan dalam kehidupan kita coba untuk mulai adaptasi ke arah sana. Di awal perkuliahan saya tidak terbayang bahwa teman-teman akan menghadapi katakanlah proses interaksi dengan dunia kerja yang sangat berbeda dengan saat ini. Dulu saya berpikir masih kalau teman-teman misalnya wawancara itu pasti akan ketemu orang HRD di kantor dan sebagainya. Sekarang bisa jadi orang itu akan hanya interview secara online, diskusi secara online, dan nanti negosiasi gaji secara online. Ya, jadi sekali lagi silahkan optimalkan kemajuan teknologi yang ada. Buatlah teman-teman bahan presentasi yang sangat interaktif. Jadi pilihan tadi boleh zooming nanti dengan saya, boleh, silahkan. Boleh nggak dalam bentuk video, boleh, silahkan. Nanti kita upload dan kita lihat juga. Selain saya evaluasi juga kita lihat bagaimana respon yang melihat. Dan itu rasanya lebih bagus. Boleh dalam file PowerPoint saja, silahkan. Boleh hanya ditulis di buku tugas, silahkan. Hanya sekali lagi nilainya tergantung dari upaya yang dilakukan oleh teman-teman. Baik, itu saja teman-teman. Jadi sekali lagi sesuai dengan jadwal yang tadi ataupun yang saya perlihatkan di sana, bahwa kita asumsikan bahwa pada jadwal UAS kita tidak akan mempergunakan jadwal atau slot yang dipersiapkan. Ya, jadi kita akan membuat tugas dan melakukan evaluasi secara mandiri saja. Baik, itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti teman-teman tuliskan di kolom komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.